warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Alia Iskarima, biasa dipanggil Alia. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin tahu unek-unek masyarakat ini tentang hukum. Nah, kira-kira mereka paham nggak sih apa itu hukum? Saya ingin tahu pendapat mereka terkait penegakan hukum yang ada di Indonesia. Jadi mungkin saya nanti akan mencari beberapa narasumber secara random, mungkin bisa tetangga saya atau yang lainnya. So, tonton terus videonya. Jadi kenapa saya membuat topik video seperti ini, karena di lingkungan saya itu terkenal dengan maling sapi dan beberapa kasus kejahatan atau pelanggaran hukum lainnya. Tidak hanya di daerah saya saja, tetapi saat ini memang marak sekali pelanggaran hukum. Misalnya penyalahgunaan narkoba, korupsi, kemudian juga ada istilah yang hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah, yang mana hukuman bagi masyarakat kecil yang melakukan pelanggaran hukum itu hukumannya jauh lebih besar daripada koruptor yang notabene pelakunya adalah pejabat. Dari sini kita bisa tahu cara agar hukum ini semakin tegas melalui aspirasi masyarakat yang akan saya wawancarai nanti. Nah, jadi sekarang saya sudah bertemu dengan salah satu narasumber. Baik Mbak, namanya siapa? Ike. Perkenalan dulu mungkin dari namanya siapa? Ya, nama saya Roni. Namanya siapa? Ika. Tidak tahu. Oke. Ngerti sih Mbak, tapi Mas kayak nggak bisa jelas no. Oh iya. Pertanyaan pertama nih, apa sih yang Mas ketahui tentang hukum? Hukum di Indonesia, aturan biar masyarakat nggak semena-mena. Oh ya, jadi menurut Masnya ini hukum ini biar manusia ini nggak semena-mena ya? Hukum itu sebenarnya peraturan yang ada yang sudah dibuat oleh suatu negara. Misalkan kita melanggar melanggar misalkan sikap atau apa, itu jadi hukum. Kalau negara nggak ada hukumnya kan kurang afdol kayak gitu sebenarnya. Biar masyarakat tidak terlalu bebas untuk berperilaku. Ya, soalnya biar kekerasan, biar kejahatan tidak terjadi di Indonesia. Nah, kalau ada yang melakukan kejahatan ya dihukum sesuai hukum yang berlaku. Kalau nggak ada hukum, negara buradul Mbak. Kayak misalkan ada pertikaian, perampokan, dan lain sebagainya kayak gitu kan. Kalau nggak ada hukum ya mau gimana negara itu bisa damai. Iya. Lumayan tinggi. Lumayan tinggi ya. Banyak pencurian, banyak maling. Banyak banget. Banyak banget ya. Mungkin kasus untuk korupsi itu masih kurang tegas. Ya, menurut saya penegakan hukumnya juga baik kok. Tapi kadang ada juga yang mungkin tidak direspon oleh kepolisian. Terus banyak yang telat. Ya gitu wis, gitu. Gitu. Jadi memang tergantung kadang ya, kadang cepat direspon, Ya. kadang masih lama seperti itu. 65%. 65% ya. Berarti karena banyak misalkan ya Mbak, ibu-ibu kemarin itu nyuri susu, nyuri pampers buat anaknya, itu hukumnya 7 tahun, sedangkan suatu badan ya koruptor atau apa itu lebih ringan dari padahal kesalahannya fatal gitu. Yang aku lihat dari berita sih gitu ya. Harus sadar biar nggak ditangkap polisi juga. Kayak gitu dah. Iya. Ini Masnya selalu menaati ya? Oh iya dong. Iyalah. Menaati peraturan lalu lintas. Ya, lampu merah ya berhenti, lampu hijau jalan. Ya, seperti itu. Peraturan ya, misalkan peraturan lalu lintas gitu ya, berarti kan sama aja ya. Itu kalau
kalau di saat kita lampu merah ya berhenti, kalau belok kanan nggak boleh belok kanan ya nggak boleh belok kanan, kalau misalkan stop ya stop, parkir di tempatnya kayak gitu. Itu sih kalau soal lalu lintas ya. Ya untuk info detailnya dilarang mencuri ya kayak gitu pasti nggak mungkin ya. Ya kayak gitu sih. Lebih cepat tanggap aja sih, lebih cepat kalau ada laporan dari masyarakat ya segera dilakukan. Nah itu aja. Setahu aku lebih ditegaskan aja hukum di Indonesia ini, jadi sesuai dengan apa yang sudah dilakukan kayak gitu ya. Misalkan ya fatal ya dihukum setimpal mungkin, seberat mungkin kayak gitu sih. Kalau misalkan ya sesuai dengan tindakan yang dilakukan lah, sewajarnya sesuai dengan apa yang dilakukan. Baik. Nah, saya sudah mewawancarai 3 narasumber tadi dan saya ingin mengulas beberapa hal tentang penegakan hukum saat ini. Nah, jadi saya setuju sekali dengan pendapat 3 narasumber tadi bahwa kenapa sih ada hukum. Di sini ada pendapat dari Cicero pernah menyatakan bahwa ubi societas ibi ius, artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Nah, kenapa sih? Kenapa ada masyarakat itu? Kenapa harus ada hukum? Nah, dari pendapat Thomas Hobbes dalam bukunya yang berjudul Leviathan pernah mengatakan Homo homini lupus, yang artinya manusia adalah serigala dari manusia lain. Di sini maksudnya adalah manusia itu memiliki nafsu, yang mana ada 2 tipe nafsu. Yang pertama adalah nafsu baik dan nafsu buruk. Itulah kenapa ditegakkannya hukum terutama di Indonesia ini. Tidak hanya di Indonesia, tapi di negara manapun itu pasti ada hukum. Karena untuk membatasi perilaku manusia. Apalagi Indonesia ini memiliki tujuan yang mana sudah dicantumkan dalam alinea keempat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu berbunyi yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, dari hasil wawancara tadi, hampir semua menyatakan mengenai hukum tentang koruptor ya, yang mana bisa kita katakan bahwa kurang adil antara koruptor dengan pencuri biasa. Hal itu kenapa? Ya karena ada jabatan. Sebenarnya dengan adanya jabatan ini, selain misalnya nih para koruptor hukumannya ringan, pasti yang namanya suap itu pasti ada. Kenapa mereka bisa menyuap? Ya karena mereka ada uang, ada harta, ada kekuasaan. Lalu bagaimana dengan masyarakat kecil jika ingin meringankan hukumannya? Ya tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada uang, tidak ada harta, tidak ada jabatan yang memungkinkan mereka untuk meminta keringanan hukuman. Nah, kemudian selanjutnya adalah karena di daerah saya itu cukup banyak kasus maling sapi. Nah, berdasarkan wawancara dengan narasumber tadi bahwa ada beberapa aparat yang mungkin kurang gercep atau kurang fast respon ketika ada masyarakat yang melaporkan terkait pelaku atau peristiwa pelanggaran hukum. Nah, karena pelakunya merasa bahwa apa yang diperbuatnya ini tidak ditangani secara cepat dan tanggap, sehingga ia akan terus-terusan untuk melanggar hukum dan bisa menyebabkan keresahan di dalam kehidupan masyarakat. Nah, jadi dari video ini ada beberapa catatan bahwa yang pertama, semoga dengan ini pemerintah lebih ditegaskan lagi terkait keadilan dalam penegakan hukumnya. Yang kedua yaitu terkait penegasan atau penegakan hukum ini harus dilakukan lebih tegas lagi. Juga penegakan hukum ini harus lebih cepat. Jadi jika ada masyarakat yang melapor atau bagaimanapun itu harus ditindak dengan cepat agar pelaku ini takut atau jera gitu, sehingga tidak meresahkan masyarakat lagi. Mungkin untuk videonya cukup sekian dari sini. Sebelumnya saya mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan dari video ini. Cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.